Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dimensi Bahasa Inggris. Di channel ini kita akan membahas materi seputar bahasa Inggris. Jika teman-teman sebelumnya mungkin pernah browsing ataupun googling mencari artikel seputar bahasa Inggris, kemudian menemukan blog dengan nama yang sama yaitu www.dimensibahasainggris.com, channel ini merupakan bagian dari blog tersebut. Harapannya adalah mudah-mudahan channel ini menjadi pelengkap sekaligus memberikan penjelasan tambahan untuk berbagai materi yang telah diposting pada blog tersebut. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang suggestion and offer. Silakan simak penjelasannya berikut. Suggestion and offer, secara garis besar, materi ini berisi tentang berbagai macam ungkapan yang digunakan untuk meminta saran, memberikan saran, lalu diikuti juga dengan responnya seperti menerima saran tersebut ataupun menolak saran tersebut. Kemudian untuk bagian offer, di sini kita akan membahas berbagai macam ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu, baik berupa tawaran berupa pertolongan atau berupa tawaran jasa ataupun tawaran lainnya seperti menawarkan makanan ataupun minuman. Pada pembahasannya, kita akan bagi dua antara kita akan pisahkan antara pembahasan suggestion dengan pembahasan bagian offer. Supaya videonya tidak terlalu panjang, kita akan mulai ke bagian suggestion terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas ungkapan tentang asking for suggestion. Ungkapan ini digunakan untuk meminta saran atau masukan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya dalam situasi di saat kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan atau kita akan membuat sebuah keputusan namun kita tidak begitu yakin, biasanya kita akan meminta saran ataupun masukan, menanyakan saran ke teman, sahabat ataupun orang terdekat kita. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran. Yang pertama, kita bisa menggunakan shall. Shall sendiri artinya adalah haruskah atau apakah sebaiknya. Untuk rumusnya sendiri, saat kita ingin membuat kalimat yang bermakna meminta saran menggunakan shall, kita bisa menggunakan shall I atau shall we. Jika kita meminta saran untuk diri sendiri, kita bisa menggunakan shall I yang artinya adalah haruskah saya atau apakah saya sebaiknya. Sedangkan kalau kita menanyakan saran untuk mewakili sebuah kelompok, kita bisa menggunakan shall we. Selanjutnya, nanti akan ditambahkan dengan verb one. Verb one ini adalah kata kerja, kata yang merujuk pada aktivitas atau kegiatan. Pada konteks ini, verb one berperan sebagai saran atau masukan yang dimaksud ya. Untuk verb one sendiri, yang harus kita gunakan adalah kata kerja bentuk dasar, artinya tidak menggunakan imbuhan apapun. Baik itu to di depan, karena ada beberapa kamus saat kita mencari kata kerja, misalkan mencari kata kerja memasak, yang muncul adalah to cook ya. Nah, to-nya tidak diambil, jadi ambil cook-nya saja. Ataupun kita tahu bahwa bentuk lain dari memasak adalah cook it. Nah, ed-nya itu juga tidak diambil, atau cooks ada akhiran s-nya tidak boleh, itu juga sama. Atau cooking berakhiran ing itu juga sama, tidak boleh. Nah, yang diambil adalah kata dasarnya saja, cook ya. Jadi yang digunakan cuma cook. Ini perlu dipahami karena nanti akan berulang, kita akan terus-menerus menggunakan bentuk verb one ya. Jadi kita harus pastikan dulu kita paham apa yang dimaksud dengan verb one tersebut. Sekarang kita akan lihat ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, misalkan shall I apologize to my friend? Haruskah saya meminta maaf ke teman saya? Bisa kita lihat di sini, shall I ini adalah saran yang mewakili diri sendiri atau pribadi. Sedangkan apologize, kata yang diwarnai dengan warna biru, ini merupakan kalimat atau kata yang merujuk pada sarannya atau kata kerjanya, seperti contoh rumus di atas. Shall I apologize to my friend? Haruskah saya meminta maaf ke teman saya? Nah, kalaupun kita tidak menggunakan kalimat pelengkap
atau kata pelengkap seperti to my friends. Shall I apologize? Itu juga sudah cukup. Haruskah saya minta maaf? Namun untuk lebih komplit saja, untuk melengkapi maknanya, kita tambahkan dengan kalimat pelengkapnya, yaitu to my friend. Ya, ini mungkin dalam situasi kalau dicontohkan, mungkin dalam konteks situasi seperti kita memiliki masalah, kita ada sebuah sedikit clash dengan teman, lalu kita merasa situasinya sudah tidak nyaman, lalu kita berinisiatif untuk minta maaf, namun kurang begitu yakin, nanya dulu ke teman, shall I apologize to my friend? Haruskah saya minta maaf ke teman saya? Selanjutnya adalah shall I get a new job? Haruskah saya mencari pekerjaan yang baru? Nah, di sini ini juga sama. Shall I, menggunakan shall I artinya saran tersebut untuk diri sendiri. Lalu get, kata yang dicetak biru ini merupakan kata kerjanya. New job merupakan pelengkapnya. Haruskah saya mencari pekerjaan yang baru? Ini saran mungkin dalam situasi ya kita sudah punya pekerjaan namun sudah mulai jenuh ataupun kurang nyaman dengan pekerjaan tersebut, lalu kita minta saran apakah kita harus mencari pekerjaan yang baru atau tidak. Kalimatnya mungkin bisa seperti ini. Contoh selanjutnya adalah shall we repaint this classroom? Haruskah kita mengecat ulang ruang kelas ini? Nah, ini menggunakan we, artinya adalah saran tersebut mewakili kelompok atau sekelompok orang ya. Kemudian di sini seperti tadi, kata yang menggunakan warna biru ini adalah kata kerjanya. This classroom adalah pelengkapnya. Ini mungkin konteksnya ya kita naik kelas atau pindah kelas ke ruang kelas baru, lalu kita merasa ruang kelasnya tidak begitu nyaman. Kita minta saran ke guru atau wali kelas dengan mengatakan, shall we repaint this classroom? Haruskah kita mengecat ulang ruang kelas ini? Saran tersebut mewakili keinginan seluruh siswa di kelas tersebut. Jadi menggunakan shall we. Nah, selain menggunakan shall I dan shall we, kita juga bisa kombinasikan shall I dengan WH question. Contohnya di sini dengan what. Contohnya di sini, what shall I say to my mom? Apa yang harus saya katakan ke ibu saya? Ini tetap sama meminta saran, meskipun ditambahkan WH question. Ini mungkin dalam situasi ya anggaplah kita minjem Tupperware ibu kita, lalu kita menghilangkan tanpa sengaja. Ya, kita tahu bahwa situasi darurat sudah menanti di rumah saat Tupperware hilang. Jadi kita minta saran ke teman, what shall I say to my mom? Apa yang harus saya katakan ke ibu saya? Selanjutnya kita punya where shall we go this holiday? Kemana kita sebaiknya pergi ya? Kemana kita seharusnya pergi hari libur ini? Di sini dikombinasikan dengan where, artinya saran yang diminta adalah berupa tempat atau lokasi yang baik yang bisa dikunjungi untuk mengisi hari libur. Di sini tetap polanya mengikuti rumus di atas, shall we, ini shall we-nya, lalu go-nya merupakan kata kerja bentuk pertamanya, sedangkan where itu cuma bentuk lain, variasi lain dari cara untuk meminta saran. Sedangkan this holiday ini adalah kalimat atau kata pelengkapnya untuk membuat maknanya lebih lengkap. Selanjutnya selain shall, kita juga bisa menggunakan should. Should artinya adalah haruskah. Should sendiri biasanya digunakan dalam situasi yang lebih genting atau situasi darurat. Jadi kita meminta saran dalam situasi yang lebih mendesak. Jadi kita menggunakan should biasanya. Rumusnya sendiri hampir sama. Kita menggunakan should I atau should we. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau menggunakan I artinya bahwa sarannya untuk diri sendiri atau pribadi, sedangkan kalau should we ini sarannya mewakili sebuah kelompok. Lalu nanti ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Saya rasa ini tidak usah dijelaskan lagi apa itu kata kerja bentuk pertama karena sebelumnya sudah dijelaskan. Kita langsung lihat ke contoh.
Contohnya di sini adalah should I go to the clinic? Haruskah saya pergi ke klinik? Ini meskipun hampir kita anggaplah kita replace ini ganti should dengan shall I go to the clinic, maknanya tidak jauh berbeda, hampir mirip, maknanya akan sama, yaitu haruskah saya pergi ke klinik. Lalu apa bedanya saat kita menggunakan should? Nah, ini bedanya tergantung dari situasi yang terjadi ya. Mungkin dalam ini kan bentuknya tulisan, jadi kita tidak begitu memahami situasi yang terjadi, tapi kalau dalam kehidupan nyata ini akan kontras perbedaannya antara menggunakan should dan shall. Ini should, misalkan ini situasinya kita sedang tidak enak badan atau sakit kepala, misalkan sedang ada di ruang kelas, lalu guru sedang menerangkan materi, di tengah-tengah penjelasan kita merasa pusing. Nah, itu kan situasinya cukup genting karena menyangkut kesehatan, lalu kita minta saran. Should I go to the clinic? Haruskah saya pergi ke klinik? Jadi kurang lebih kalimatnya seperti itu. Atau yang kedua, should we order the ticket? Haruskah kita memesan tiket? Nah, ini juga sama, mungkin situasinya sudah darurat, di mana penjualan tiket sudah mau ditutup, sudah mendesak, lalu kita minta saran karena masih belum yakin harus beli atau tidak, maka menggunakan should. Haruskah kita memesan tiket? Selanjutnya, what should I do? Ini juga sama, dikombinasikan dengan WH question. Ini menggunakan what. Apa yang harus saya lakukan? What should we do now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini sama saja, cuma yang atas menggunakan I, artinya saran tersebut untuk diri sendiri, sedangkan contoh di bawahnya menggunakan we, artinya sarannya untuk kelompok tertentu, mewakili sebuah kelompok. Nah, itu berbagai macam ungkapan yang digunakan untuk meminta saran. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke giving suggestion. Ungkapan ini digunakan untuk memberikan saran atau masukan. Kalau tadi cara bagaimana meminta saran, sedangkan di bagian ini kita belajar bagaimana memberikan saran atau masukan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan could, yang artinya adalah bisa atau dapat. You could plus verb 1. Kamu bisa tambah verb 1, kata kerja bentuk pertama. Nah, karena ini memberikan saran ke orang lain, ke lawan bicara kita, jadi subjeknya akan selalu menggunakan you. Contohnya seperti ini. You could repaint the classroom. Kamu bisa mengecat ulang ruang kelas ini. Tadi di awal dicontohkan, kalimatnya adalah haruskah, apakah sebaiknya kita mengecat ulang ruang kelas ini? Nah, ini mungkin responnya. Si guru atau wali kelas mungkin memberikan saran dengan kalimat seperti ini. Yes, you could repaint the classroom. Ya, kamu bisa mengecat ulang ruang kelas ini. Artinya memberikan saran, meyakinkan bahwa kalian bisa mengecat ulang ruang kelas tersebut. Atau contoh yang kedua, you could apologize to make situation better. Kamu bisa meminta maaf untuk membuat situasi lebih baik. Ini juga sama, sarannya bahwa ya kamu sebaiknya minta maaf atau bisa minta maaf untuk membuat situasi lebih baik lagi. Contoh ketiga, you could find a new job. Kamu bisa mencari pekerjaan yang baru. Seperti tadi, ini respon dari contoh ungkapan awal di mana ada yang menanyakan, haruskah shall I get a new job? Haruskah saya mencari pekerjaan baru? Nah, ini contohnya memberikan masukannya. You could find a new job. Kamu bisa mencari atau menemukan pekerjaan yang baru. Selanjutnya di sini, I think you could take night train, so you'll be there early in the morning. Aku pikir kamu bisa naik kereta malam, jadi kamu akan tiba di sana pagi-pagi sekali ya, pagi lebih awal. Nah, di sini tidak langsung you could, tapi didahului oleh kata I think, saya pikir. Ini maknanya seolah-olah seperti memberikan pendapat,
Tapi dalam hal ini tetap penekanannya pada memberikan saran, karena di sini ada pola you could plus verb one. You could tambah verb one-nya di sini take night train. Saya pikir itu cuma kalimat awal saja, kata I think-nya. Makna utamanya atau kalimat intinya ada di sini. You could take night train. Kamu bisa naik kereta malam. Masih membahas giving suggestion atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Selanjutnya kita bisa menggunakan might. Might artinya adalah bisa atau boleh. Rumusnya yang digunakan adalah you might lalu ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah you might tell your problem to your parents. Kamu bisa menceritakan masalahmu ke orang tua kamu. Ini juga sama. Kita memberikan saran, misalkan ada teman sedang punya masalah tapi ragu apakah harus diceritakan ke orang tua atau tidak, lalu kita merasa ya sebaiknya ceritakan, lalu kita mengatakan you might tell your problem to your parents. Kamu bisa menceritakan masalahmu ke orang tuamu. Selanjutnya, you might go to Komodo Island with your workmates this holiday. Kamu bisa pergi ke Pulau Komodo dengan teman-teman rekan-rekan kerjamu hari libur ini. Nah, ini juga sama. Ini kata kerjanya adalah go atau verb one-nya adalah go. You might, ini memberikan sarannya, kamu bisa pergi ke Pulau Komodo. Artinya ini bukan memberikan izin tapi memberikan saran. Bedanya apa? Jadi mungkin sebelumnya ada teman yang nanya dulu, apakah saya sebaiknya ikut teman-teman kerja saya pergi ke Pulau Komodo hari libur ini. Nah dia kan nanya seperti itu kurang yakin. Nah kita respon dengan memberikan saran, dengan meyakinkan bahwa you might go to Komodo Island with your workmates this holiday. Kamu bisa pergi ke Pulau Komodo bersama rekan-rekan kerjamu hari libur ini. Nah, jadi kalimat itu maknanya menjadi memberikan saran atau masukan. Selanjutnya, I guess you might get discount from that new restaurant. Saya pikir kamu bisa mendapatkan potongan harga dari restoran baru tersebut. Nah, ini juga sama. Ini maknanya memberikan saran. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan should, yang artinya juga sama, harus. Nah, jika tadi dijelaskan bahwa should biasanya digunakan dalam situasi mendesak, nah dalam memberikan saran pun should digunakan sama ya dalam situasi di mana kita memberikan saran, di mana situasinya juga sama, sudah mendesak atau situasi genting. Jadi ini penekanannya lebih kuat daripada contoh-contoh sebelumnya seperti could atau might. Rumus yang digunakan adalah you should plus verb one. You should ditambah kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti ini. You should see the doctor. Kamu harus menemui dokter. Kamu harus pergi ke dokter. Ini kan tadi ada contoh yang menanyakan bahwa haruskah saya pergi ke klinik, haruskah saya pergi ke dokter. Nah ini lalu kita merasa bahwa situasinya memang sudah genting, memang harus pergi ke dokter, karena kalau tidak pergi ke dokter mungkin hal yang lebih buruk bisa terjadi. Nah, dalam situasi seperti itu kita memberikan penekanan berupa saran yang diberikan. Jadi kita menggunakan should. You should see the doctor. Selanjutnya, you should finish your job immediately. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu segera. Nah, ini juga sama memberikan saran. Misalkan pekerjaannya sudah mulai mendekati deadline, lalu kamu memberikan saran ke teman kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu segera. Ya, ini bukan perintah ya, jadi memberikan saran. Jadi pasti di awalnya ada pertanyaan dulu dari temannya. Misal nanya, apakah saya harus menyelesaikan pekerjaannya sekarang? Atau should I finish my job now? Seperti itu. Jika sudah ada pertanyaan seperti itu, artinya dia minta saran. Lalu kita respon dengan kata should.
You should finish your job immediately. Kamu harus segera menyelesaikan pekerjaanmu. Kalau tidak ada pertanyaan meminta saran terlebih dahulu, ini maknanya nanti akan berubah menjadi command atau perintah. Jadi tergantung konteks nih. Selanjutnya contohnya adalah you should accompany your sister. Kamu harus menemani adikmu. Nah, ini juga sama, mungkin situasinya genting. Kalau tidak ditemani, ya, nanti mungkin hal buruk bisa terjadi atau khawatir akan adanya hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita memberikan saran, you should accompany your sister. Kamu harus menemani adikmu. Selanjutnya kita bisa menggunakan why don't you, yang artinya adalah kenapa kamu tidak, atau dalam bahasa Sundanya adalah nah tu make hente. Ini why don't you bisa menggunakan ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti ini. Why don't you order your lunch online? It's more practical. Kenapa kamu tidak memesan makan siangmu secara online? Itu kan lebih praktis. Nah, ini memberikan saran. Diawali dengan why don't you, lalu ordernya merupakan kata kerja bentuk pertama. Ini dibedakan dengan warna biru supaya kelihatan kontras bedanya. Lalu ini kalimat pelengkapnya. Ini kalau tidak ditambah kalimat pelengkap maknanya tidak sempurna. Contoh kedua, why don't you access www.dimensibahasainggris.com? There are a lot of articles on that blog. Kenapa kamu tidak mengakses www.dimensibahasainggris.com? Ada banyak artikel di blog tersebut. Ini juga sama, memberikan saran. Dan yang terakhir, I don't understand why don't you drink coffee in pantry? It's free for all employees. Aku tidak paham kenapa kamu tidak minum kopi di pantry. Kopinya gratis untuk semua pekerja. Ini juga sama, meskipun diawali dengan I don't understand, tetap pola intinya mengikuti rumus yang di atas. Di sini ada why don't you tambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Jadi ini I don't understand cuma sebagai kalimat awal saja. Jadi tetap yang intinya adalah why don't you tambah verb one. Selanjutnya kita bisa menggunakan how about atau what about, yang artinya adalah bagaimana kalau. Rumusnya sendiri kita bisa menggunakan how about atau what about, lalu ditambahkan dengan verb ing atau noun, ya. Jadi ini pilihan, kita bisa menggunakan verb ing atau noun, jadi tidak digunakan kedua-duanya. Verb ing sendiri artinya adalah kata kerja dengan imbuhan ing di akhirnya atau noun. Sedangkan noun sendiri artinya adalah kata benda. Kita lihat ke contoh. How about going picnic this Saturday? Bagaimana kalau pergi piknik hari Sabtu ini? Di sini ada dua, artinya kalaupun kita hilangkan salah satu, misalkan hilangkan going-nya, how about picnic this Saturday? Bagaimana kalau piknik hari Sabtu ini? Ini bisa. Piknik sendiri adalah jika kita cek di kamus, ini adalah kata benda. Sedangkan going ini adalah kata kerja ditambah verb ing, go, lalu ditambah ing, this Saturday. Contohnya yang kedua, nah ini menggunakan how. Baik how atau what sama saja, maknanya tetap sama. Ini contoh yang kedua menggunakan what. What about going picnic this Saturday? Maknanya sama saja. Jadi boleh pilih how about ataupun what about. How about picnic? Bagaimana kalau pergi piknik? Nah, ini piknik di sini adalah kata benda, ya. Jadi menggunakan noun. What about picnic? Ini sama saja, ini menggunakan how, sedangkan di bawahnya menggunakan what. What about picnic? Bagaimana kalau piknik? Selanjutnya, how about inviting Emma Watson? Bagaimana kalau mengundang Emma Watson? Ini juga sama.
Kalau picnic ini contoh yang di atas menggunakan noun, sedangkan kalau inviting ini dari kata invite, mengundang, ini kata kerja ditambah verb ing. Bagaimana kalau mengundang Emma Watson? Atau what about inviting Emma Watson? Bagaimana kalau mengundang Emma Watson? Sama saja maknanya seperti itu. Bedanya hanya contoh sebelumnya menggunakan noun, contoh di bawahnya menggunakan verb ing dari kata invite tambah verb ing. Selanjutnya kita bisa menggunakan if I were you, I would, yang artinya adalah jika aku jadi kamu, aku akan. Nah, ini seolah-olah menjadi kalimat pengandaian, tapi maknanya adalah memberikan saran. Jadi kita memberikan perspektif kepada lawan bicara kita, kalau saja saya jadi kamu, ini yang akan saya lakukan. Jadi menginspirasi atau memberikan gambaran. Jadi kalimatnya seolah-olah tidak langsung memberikan saran, tapi maknanya tetap memberikan saran. Jadi si lawan bicara kita dibuat dibuka pikirannya. Beginilah, kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan ini. Jadi supaya dapat inspirasi. Jadi itulah sarannya di sana, dimasukkannya di sana. If I were you, I would plus verb 1. Masih tetap sama menggunakan verb 1. Contohnya seperti ini. If I were you, I would accept that job offer. Kalau saya jadi kamu, saya akan menerima tawaran kerja tersebut. Sama dengan rumus di atas, if I were you, I would. Nah, accept-nya ini adalah kata kerja bentuk pertama. That job offer ini cuma pelengkap saja supaya maknanya lebih komplit. Contoh kedua, if I were you, I would continue my study. You get financial support, don't you? Jika aku jadi kamu, aku akan melanjutkan studiku. Kamu sudah mendapatkan dukungan keuangan, iya kan? Nah, ini juga sama, intinya di sini saja. If I were you, I would. Lalu tambahkan verb 1, continue my study sebagai pelengkap. Nah, kemudian ini apalagi ini kalimat tambahannya saja. Ini bukan bagian dari rumus, ini boleh dihilangkan ataupun ditambahkan, terserah. Karena ini mungkin supaya terlihat lebih natural, jadi seperti percakapan sehari-hari seperti ini, mungkin digunakannya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa menggunakan kata let's. Let's bisa juga digunakan untuk memberikan saran. Let's sendiri artinya adalah mari kita. Sedangkan jika dalam bentuk rumus, let's lalu ditambahkan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti ini. Let's pray before we study. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. Let's find a good book in the library. Mari kita mencari buku yang bagus di perpustakaan. Ini juga sama. Ini seolah seperti ajakan, maknanya seperti ajakan, tapi juga di sisi lain ini bisa dimaknai sebagai memberikan saran atau masukan. Nah, itu dia tadi beberapa contoh ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Selanjutnya kita akan membahas accepting a suggestion atau ungkapan yang digunakan untuk menerima saran atau masukan tersebut. Jika kita merasa saran yang diberikan baik, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan ini sebagai responnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan sounds great. Artinya adalah kedengarannya hebat. Lalu sounds good to me. Kedengarannya bagus buatku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Oke. Baiklah. Let's do that. Mari kita lakukan. I'm up for it. Aku bersedia atau aku mau. Nah, jadi saat kita merasa saran yang diberikan cocok atau kita merasa saran tersebut bagus, selain melakukan saran tersebut, kita juga bisa memberikan responnya berupa ungkapan yang sudah tadi dicontohkan seperti sounds great, sounds good to me, that's a good idea, okay, let's do that, dan I'm up for it. Jadi itu beberapa contoh ungkapan yang digunakan untuk menerima saran atau masukan. Ini yang terakhir,
Ini adalah declining suggestion. Ungkapan ini digunakan untuk menolak saran atau masukan. Jadi saat kita menanyakan saran, lalu ada teman yang memberikan saran, tapi kita merasa saran tersebut kurang cocok atau kurang pas untuk dilakukan dalam situasi yang sedang kita hadapi, kita bisa menolaknya tentunya dengan cara yang sopan. Jangan menolak dengan kasar ya, karena walau bagaimanapun saran yang diberikan itu adalah bentuk perhatian atau berupa bantuan meskipun cuma saran atau masukan. Kita bisa menggunakan maybe some other time, yang artinya adalah mungkin lain waktu. Atau kita bisa menggunakan I'd atau we'd better not. Ini maknanya lebih ke aku atau kita sebaiknya tidak mengikuti atau melakukan saran yang diberikan. Artinya tidak cocok untuk situasi yang kita hadapi. I don't think it's a good idea. Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Lalu ada I'm not sure about that. Aku tidak yakin tentang hal itu. Nah, itu beberapa contoh yang kita bisa gunakan untuk menolak saran ya. Selanjutnya, untuk memperjelas pembahasan materi tentang suggestion ini, kita akan lihat beberapa contoh dialog menanyakan dan memberikan saran. Silakan disimak contoh dialog berikut. Beberapa kalimat yang menggunakan warna berbeda itu merupakan inti dari ungkapan yang digunakan, baik itu menanyakan saran ataupun responnya, memberikan saran ataupun menerima ataupun menolak saran tersebut. Silakan disimak baik-baik supaya memperjelas apa yang sedang kita bahas kali ini. I have been studying algebra for a month, but I still don't understand. Shall I quit studying? Don't quit. Why don't you take private course? You might find it easier. Sounds good to me. I feel bored. We don't have anything to do, and we still have a week until our holiday's over. Do you have any idea? What about joining summer camp Where? near Michigan Lake? I'm not sure about that. We don't have any equipment for camping. Nah, itu saja mungkin teman-teman untuk pembahasan materi tentang suggestion ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang offering di video selanjutnya. Jika teman-teman atau rekan-rekan membutuhkan file slideshow atau PowerPoint yang berisi tentang materi suggestion and offer, silakan bisa di-download di deskripsi video ini. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Dimensi Bahasa Inggris, tetap semangat menebar manfaat. Itu saja untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang suggestion and offer pada video selanjutnya. Kita akan membahas bagian offering. Jika teman-teman suka video ini, silakan like, comment, and share sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe. Salam Dimensi Bahasa Inggris, tetap semangat menebar manfaat.